Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita coba mendengarkan berita yang sangat luar biasa. Berita yang semakin hari semakin panas. Simak video ini kawan-kawanku, biar jangan gagal paham. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dwi Cahyo Suarsono, mantan hakim, bukan mantan ya, Hakim Agung ad hoc periode 2007-2022. Dan insya Allah tetap konsisten dengan apa yang menjadi perjuangan pada waktu saya masih aktif di Mahkamah Agung. Pemirsa sekalian, saya akan mencoba menjelaskan secara detail apa yang seharusnya dan bagaimana seharusnya. Apa yang seharusnya dan bagaimana seharusnya. Kita coba melihat di dalam peristiwa Mas Roy yang konon katanya akan mendapatkan atau sudah P21, tetapi sampai sekarang belum ada ya Mas ya. Baru itu bentuk fisiknya, baru isunya. Ya, sekarang kita melihat KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ya, kita membuka di bagian ke-7, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum ini adalah mengatur bagaimana ketika seorang penyidik membuat suatu hasil laporan penyidikan yang akan dikomunikasikan dengan jaksa penuntut umum. Di situ sudah jelas bahwa di dalam pasal 60, maaf saya mulai aja dari pasal 61. Di pasal 61 itu, di ayat 1 itu berbunyi, setelah penyidik selesai, penyidik menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas. Saya ulangi, untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik. Jadi begitu kejaksaan menerima, itu 7 hari harus sudah diteliti, diperiksa. Nah, kemudian di dalam pasal berikutnya ada yang menyangkut hari juga, ya. Itu pada pasal 61 ayat 3. Penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan. Saya katakan ya, sekali lagi, penyidikan tambahan, karena ini nanti akan saya bahas nih, di penyidikan tambahan ini. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. Jadi ketika berkas perkara ada kekurangan, kemudian diserahkan kembali oleh penyidik kepada penuntut umum, itu ada waktu 14 hari untuk penuntut umum untuk memeriksa laporan dari hasil penyidikan. Jadi di dalam koordinasi, ini dalam pasal 61, ini masih dalam tahap koordinasi, di mana waktu yang ditentukan di dalam pasal 61 jumlahnya adalah 7 plus 14. Jadi berapa itu? 21 hari. Ya, di pasal 61 itu jumlah hari yang ditentukan di situ untuk menyelesaikan 21 hari.
Ya, di pasal 61 ayat 4, dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Ya, kalau itu setelah diperiksa dinyatakan lengkap, maka timbullah P21. Tetapi tidak berhenti di situ, karena yang perlu kita lihat adalah ketika ada ayat yang berbunyi di pasal 61 ayat 3, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya, melalui penyidikan tambahan. Ketika berkas perkara belum lengkap, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan tambahan. Kemudian penyidikan tambahan ini kita akan bahas di pasal 62-nya. Di pasal 62-nya, saya bacakan di ayat 1, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan masih belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Coba tuh, ya, dari koordinasi pertama yang diatur di dalam 61, kemudian masih lagi dijelaskan, ditegaskan di dalam pasal 62-nya mengenai penyidikan tambahan. Ya. Kemudian di ayat 2-nya, penyidik melengkapi berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 14 hari untuk menindaklanjuti berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan mengundang penuntut umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Jadi dalam hal ini, ketika ada penyidikan tambahan, maka harus digelar perkara. Gelar perkara ini, ya, yang harus dilakukan oleh penyidik dengan mengundang penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Ya, pengawas penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Dan itu harus dilakukan dalam 14 hari. 7 tambah 14 tambah 14. Oke. Kemudian di pasal 62 ayat 3, ya, dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan memberitahukan surat penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Ya. Jadi SP3, ya. Di sini sudah mulai mengenai masuk pada mengenai penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan kepada penuntut umum, maksud saya. Penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Kemudian di ayat 4-nya, dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status berkas perkara lengkap, penyidik mengirim kembali berkas perkara kepada penuntut umum untuk dinyatakan sebagai berkas perkara yang lengkap dan selanjutnya dilakukan penuntutan. Ya. Jadi dari 61, ya, ada 4 ayat, kemudian 62 ada 5 ayat. Di 62-nya inilah mempertegas kembali koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Nah, yang paling penting sekarang ini yang saya akan bacakan adalah di pasal 5. Dalam keadaan penyidik berkesimpulan bahwa penyidikan telah cukup bukti, sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, penyidik dapat menyerahkan tersangka disertai dengan hasil penyidikan dan bukti kepada penuntut umum. Pertanyaannya, ada satu pasal yang bunyinya adalah sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, artinya adalah masih ada kekurangan. Ya, walaupun sedikit-sedikit masih ada kekurangan. Begitulah kira-kira kita menafsirkannya. Ya. Tapi di sini penyidik dapat menyerahkan tersangka disertai dengan hasil penyidikan dan bukti kepada penuntut umum.
Artinya di pasal 5 sini ya ya kurang-kurang dikit terimalah, ya kan? Kurang-kurang dikit terimalah. Kira-kira seperti itulah, ya. Karena di sini ada kata-kata yang tadi saya bacakan. Sedang penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, berarti masih ada kekurangan. Tapi kenapa ini bisa diterima? Nah, apakah ini nanti bisa dilanjutkan atau tidak? Di ayat 6 lah kemudian dijelaskan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 5, penuntut umum menuntutkan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Jadi mengenai pasal 5 tadi ya masih belum maksimal yang diterima oleh kejaksaan atau penuntut umum itu diberikan satu kewenangan oleh undang-undang di ayat 6 bahwa penuntut umum menentukan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Jadi totalnya berapa tuh? 7 ditambah 14. Udah kita hitung. Ditambah 4, nggak ada 70 hari. Enggak, ada 7 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14. Ada nanti kita mana. Tapi intinya antara 56 sama 70. Ya di undang-undang aja itu yang saya tahu yang ya dari situ. Nah, kemudian untuk hal ini tentu kita tidak bisa mengabaikan waktu ya. Ya sudah, kita abaikan aja waktu. Mau dikeluarkan P21 nggak bisa.